tinggi ya, seperti itu, dan ada yang tidak terurut ya. Yang tidak terurut itu ya sebetulnya sama aja kayak kalian sudah pernah belajar kan level of measurement ya, skala pengukuran dimulai dari yang nominal, ordinal gitu kan, interval, rasio. Nah, ini juga sama sebetulnya. Ini kita hanya bermain cuma sama yang nominal sama yang ordinal aja gitu kan. Item respon yang terurut itu ada ya, kita bisa menggunakan model-model yang tergolong kelompok rush, dan juga ada yang model-model yang bukan kelompok rush ya, yang dikembangkan bukan dari non-rush model gitu ya. Yang untuk rush model diantaranya tadi PCM dan RSM gitu ya. Kenapa disebut rush model gitu ya? Nah, ini itu bisa juga kalian jelaskan di situ gitu ya. PCM dan RSN ya, ada keduanya termasuk kelompok rush model, ya dikembangkan dari ya merupakan perluasan dari rush model ya. Perluasannya kenapa? Karena diterapkan untuk respon yang lebih dari 2 kategori kan. Untuk polytomus kan lebih dari 2 kategori. Kalau yang rush model yang sebelumnya kan untuk respon yang 2 kategori yang dipotomus. Nah, di sini PCM dan RSM itu diterapkan untuk item respon yang lebih dari 2 kategori, dan lebih dari 2 kategorinya itu untuk yang terurut. Terurutnya gimana ya? Pertama misalnya kalau kita berhadapan dengan item-item yang sifatnya pemberian kredit ya, pada khususnya pada instrumen yang akademik yang saya bilang pemberian kredit yang nggak full juga kita pemberian jawaban ya, respon yang tidak full benar kita beri kredit gitu ya, mulai dari yang tidak bisa menjawab sama sekali gitu, yang menjawabnya separuh benar gitu ya, atau yang menjawab benarnya utuh gitu, yang sempurna, itu kita itu kan termasuk yang order juga kan, dari mulai yang tidak jawabannya tidak ada yang benar, kemudian benar sebagian, full benar seluruhnya gitu ya. Itu kan terurut sifatnya. Nah, itu bisa kita modelkan dengan PCM gitu ya, partial credit model. Nah, karakteristiknya gimana PCM itu bisa diterapkan untuk yang item-item di mana tidak mesti sama gitu ya kategori skornya antar itemnya gitu kan. Nomor 1 misalkan ya hanya sampai 012 misalnya ya kategori skornya. Nomor 2 nanti misalnya 0123 atau 012345, bisa juga seperti itu. Nah, sekarang gimana? Ada lagi model yang bisa atau model IRT yang bisa diterapkan untuk menganalisis item respon yang sifatnya terurut, yang ordinal gitu kan. Yaitu model apa? Rating scale model ya. Rating scale model itu juga untuk yang item terurut. Terurutnya gimana? Misalkan ya ada instrumen yang dengan menggunakan skala Likert gitu ya, yang misalnya sangat tidak setuju, sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju, misalnya seperti itu, gitu kan. Nah, tetapi di sini kategori responnya itu antar item ya dalam instrumen itu sama gitu ya. Jadi kalau ada 4 kategori ya semuanya ada 4 kategori juga. Nah, kemudian apalagi gitu ya, yang rating scale model di sini kita kenal ada suatu parameter yang dinamakan threshold ya, dimana parameter threshold ini yang menjadi batas gitu ya, menjadi batas di antara dua respon kategori yang berdekatan ya, misalkan antara kategori sangat tidak setuju misalkan suatu threshold. Jadi dia yang akan menentukan gitu ya, kalau misalkan ada suatu individu yang memiliki karakteristik laten ya, misalnya tetanya itu di atas threshold tersebut gitu ya, maka dia akan memilih respon-respon ya yang misalkan ya threshold ya yang memisahkan antara kategori sangat tidak setuju dengan tidak setuju gitu ya. Nah, di situ kalau ada theta yang
lebih dari threshold tersebut ya, katakanlah atau 1 gitu ya, maka si responden tersebut akan cenderung memberikan respon ya kategori yang lebih dari sangat tidak setuju. Ya intinya tadi threshold itulah yang akan menentukan sebetulnya ya, akan menentukan suatu responden memberikan kategori atau memberikan respon di kategori mana gitu ya. Apa ya menjadi penentunya itu apakah tetanya itu ada di atas ataukah di bawah threshold tersebut. Dan juga ingat juga thresholdnya bagaimana gitu ya di RSM, apakah harus terurut atau enggak, masih ingat nggak? Kemudian besarnya threshold antar item itu nilainya sama ataukah apakah berbeda-beda? Dia masih ingat nggak si thresholdnya tersebut? Dan juga kemarin tuh saya bilang juga apa ya namanya offset ya, ada dia di situ merupakan suatu offset ya, jadi kombinasi antara item location gitu ya dengan threshold. Sebenarnya lokasi location item gitu ya, location item pada suatu item yang katakanlah item yang gede, dia itu sebenarnya merupakan kombinasi antara location ya item delta dengan si thresholdnya tersebut ya. Thresholdnya itu yang sebenarnya menjadi offset ya. Besarnya threshold itu apakah harus terorder atau enggak? Saya mau tanya. Kalau di RSM, Afi, coba Afi. Iya, Bu. Nah, di RSM, ya, yang rating scale model, mana model itu kan untuk memodelkan yang skala Likert ya. Responnya tuh harus sama gitu ya. Maksudnya banyaknya respon tuh sama. Oh ya sebelumnya saya mau tanya dulu. Kan tadi model RSM itu untuk yang kategori banyaknya kategori responnya itu sama kan ya tiap Iya, Bu. item. Kalau misalnya dia nggak sama, boleh nggak saya fit pakai RSM? Kalau nggak sama ke PCM nggak sih, Bu? Ya, emang PCM khususnya itu gitu. Sekarang kalau misalnya PCM itu kan sebenarnya lebih general ataukah PCM itu lebih spesifik? Kalimat mana yang lebih mana yang benar nih? Apakah RSM itu special case dari PCM ataukah PCM itu special case dari RSM? Itu dulu Alfi saya mau tanya. Oh, RSM itu special case dari PCM. Ya, RSM itu special case dari PCM ya. Jadi PCM di saat kalau misalnya banyaknya kategori itu sama, semua itu sebenarnya bisa di-fit dengan PCM, bisa juga di-fit pakai RSM gitu ya. Jadi kalau misalnya nih saya punya instrumen, kemudian respon itemnya itu politomus gitu ya, dan terurut gitu. Kemudian kita lihat banyaknya respon kategorisnya tiap item tuh sama semuanya. Misalnya ada 4 kategori semua gitu. Nah, itu kita bisa kita fit pakai PCM, bisa juga pakai RSM gitu kan. Ya, tadi kan bilang bahwa PCM itu sebenarnya tidak menganut semuanya itu harus kategorinya sama semua gitu kan. PCM itu boleh kan berbeda-beda. Di saat kita punya sebanyaknya kategorinya itu sama semua, kita punya pilihan nih, bisa kita fit pakai PCM, bisa juga pakai RSM gitu ya. Nah, nanti tinggal dilihat aja assessment, kita assess ya kecocokan modelnya. Nah, nanti kalian belum ini ya, belum pelajari ya. Tapi kan udah ya dari software itu bisa nanti measure-nya atau statistik yang bisa digunakan untuk mengukur kesesuaian model ya, model fitnya itu nanti Anda lihat pakai kriterianya apa saja. Jadi kalau misalnya ini Anda punya data nih, Anda analisis, coba Anda fit pakai model PCM. Kebetulan ini kan respon kategorinya misalnya sama semua ya. Anda fit pakai PCM, kemudian Anda fit juga pakai RSM. Nanti dilihat mana yang paling baik, mana yang paling cocok gitu ya dengan data itu ya. Nanti gunakan ada ukuran kecocokannya ya gitu. Nah terus tadi
Saya tanyakan di RSM itu kan juga ada threshold ya, tadi ya saya bilangnya. Nah, nilai thresholdnya itu setiap item sama nggak, Afi? Misalkan katakanlah thresholdnya ada 3 gitu. Delta 1, delta 2, sama delta 3. Delta 1 di item nomor 1, delta 1 di item nomor 2, delta 1 di item nomor seterusnya itu sama atau enggak nih? Sama ya, Bu? Sama ya? Benar nggak? Iya, Yakin ya? yakin, Bu. Ya, sama ya. Nilai-nilai thresholdnya sama. Tetapi kalau location itemnya sama nggak? Item nomor 1 lokasinya di mana? Item nomor 2 locationnya di mana? Ngomong-ngomong kalau yang namanya Eh, location tuh apa sih? Ukuran apa? Dari kemarin-kemarin kita sering ngomong location item, location person, ya. Ada yang tahu nggak apa sih itu ya, ukuran apa sih location itu? Kan ada, kalian juga belajar status ya, location measures. Biasanya location measures tuh pakai apa ukurannya? Location tuh apa sih yang disebut dengan location? Dari kemarin ini sering kita lihat apa di buku IRT itu ada location item, location person. Sebenarnya apa sih lokasi itu? Menurut Afi apa? Afi? eh, Location ya, Bu? Itu kesulitan item. Ini secara umum dulu. eh, Secara umum kalau kita bicara data nih, kan suka ada ukuran location, measure location, location measures. Sebenarnya apa sih dari kemarin ngomong location, location? Apa ya? Hmm? Ada variability measures. Ya Yuli, apa Yuli? Tingkat Location, kesukaran, Bu. tingkat kesukaran. Ini lagi ngomong IRT ya, Tingkat kesukaran. kesukaran. Sebentar, saya lagi ngomong ini secara umum dulu. Kalau kita punya data, ya, kita punya punya gugus data nih, ya. Gugus data variabel X1 misalnya, variabel X2, variabel X3. Nah, terus kalau saya tanya, locationnya tuh di mana itu untuk yang X1? Biasanya pakai ukurannya apa? Kriterianya apa untuk mengukur location? Kalau misalnya variabelnya itu katakanlah numerik, bukan kategori. Ukuran locationnya itu pakai apa biasanya? Statistiknya lah. Rata-rata. Iya. Ini siapa nih? Atun, Bu. Atun, ya. Misalnya kalau misalnya numerik gitu ya, itu rata-rata itu salah satu ukuran dari location. Selain rata-rata bisa apa lagi atau? Median. Varians, Bu. Ya, median. Itu lagi? Varian. Range. Saya boleh varian. Tadi siapa yang ngomong varian? Saya, Bu. Nopal, Bu, varian. Apa? Varian ukuran location emangnya? Apa? Enggak, Bu. Salah, Bu. Iya. Ya. Selain location apalagi sih ada kalau dari data itu? Dispersion ya. Jadi bedakan location and dispersion. Kalau dispersion itu apa? Apa dispersion? Location, dispersion, apa dispersion itu? Dan location itu apa tadi saya bilang? Location namanya juga location ya, lokasi ya. Artinya kita ingin melihat di PUBA tersebut eh, kebanyakan gitu ya, pusatnya data, pusatnya PUBA itu di mana banyak amatan itu berkumpul ya, kebanyakannya itu ada di mana letaknya gitu. Misalnya tadi X1 itu misalnya PUBA numerik ya, katakanlah tinggi badan atau misalnya nilai nilai statdas atau nilai statmat misalnya. Di mana locationnya? Nah, artinya di situ di mana banyak amatan itu banyak terpusat, terkumpul gitu kan, lokasinya itu di mana. Nah, kalau misalnya numerik, kita bisa nyatakan dia pakai rata-rata ya. Dan perhatikan juga bentuknya, saya bilang bentuk sebarannya. Kalau misalnya dia bentuknya itu simetrik,
kamu bisa pakai median boleh, pakai rata-rata itu boleh gitu ya, sebagai ukuran locationnya. Nah kalau misalnya kategorik, nah kan dilihat variabelnya numerik atau kategorik. Kalau kategorik pakai apa ukuran locationnya? Kan nggak bisa pakai median gitu kan. Nah, tapi misalnya pakai apa? Modus gitu kan. Nah, modus tuh amatan yang banyak sering muncul gitu ya. Misalkan kategoriknya itu adalah di sini eh, warna warna kulit gitu kan. X2 itu misalnya warna kulit. Kan nggak mungkin kita nyari mediannya di X2 itu. Locationnya jadi di mana untuk X2 itu? Ya, artinya kita lihat aja dari situ mana yang paling banyak. Oh, misalnya warna kulitnya hitam. Berarti ya location untuk X2 itu ya di warna hitam itu gitu kan. Atau kalau misalnya kategori nggak pakai tadi kan saya pakai modus ya, bisa juga pakai proporsi ya, kayak proporsi presentasi lah ya, yang warna hitam berapa persen gitu kan, yang warna putihnya berapa persen, itu location. Nah tadi saya bilang ada ukuran location, ada dispersion. Dispersion itu keragaman lah ya, nah keragaman. Apa ukuran dispersion? Apa? Apa aja dispersion? Tadi Novel udah nyebutin, variansi itu merupakan salah satu ukuran dispersion dari data ya. Jadi ada varian atau bisa akarnya ya, standar deviasi gitu ya. Atau kita bisa lihat yang paling mudah adalah range. Range itu selisih antara nilai maksimum dikurangi nilai minimum gitu ya. Kita lihat rentangannya, dispersionnya itu dari mulai nilai minimum sampai maksimumnya itu seperti apa. Nah itu ya, jadi ini saya review lagi gitu ya, biar kamu kalau itu kebayang kenapa sih ini ada ngomong person location, item location. Nah sebenarnya tadi istilah location, dispersion itu yang istilahnya harus dipahami di statistik gitu ya. Jadi kalau ada orang ngomong dispersion tuh kebayang pencarian titik-titik amatannya itu dispersionnya sebaran itu kayak apa gitu kan. Nah, semakin sempit, semakin apa pencarian titik-titik itu yang makin sempit kan berarti artinya dia keragamannya makin kecil kan pencarannya. Tapi kalau misalnya pencarannya itu semakin lebar, semakin banyak titik-titik itu berpencar, dan artinya di situ dispersinya, keragamannya itu makin besar. Nah, di sini untuk yang RSM tadi ya, kan di IRT itu kan parameternya itu kan ada parameter yang terkait ke item, ada parameter yang terkait ke orang, itu kan sering saya sebutin. Parameter itu ada dua jenis di sini kalau di IRT, di model-model IRT itu parameter itu ada dua jenis gitu. Parameter yang terkait ke item, ada parameter yang terkait ke orang, ya. Parameter yang terkait ke item ya tadi itu difficulty gitu kan, kemudian diskriminan. Nah, parameter yang terkait ke orangnya saat ini baru kita asumsikan masih yang satu ya, jadi unidimensi. Nanti di bab berikutnya ada itu yang namanya multidimensi IRT ya, MIRT, di mana observe respon ya, respon yang diberikan oleh seseorang ya, pada suatu item itu ya, jawaban gitu ya, intinya jawaban yang diberikan oleh seseorang pada suatu item itu sebenarnya dipengaruhi tidak hanya oleh satu faktor laten saja, ada lebih dari satu faktor laten. Nah itu yang disebut dengan multidimensi ya, multidimensi IRT nanti ya. Nah sekarang kita masih mengasumsikan tetanya itu karakteristik latennya masih satu. Nah parameter yang terkait ke itemnya tadi bisa ada hanya satu parameter ya, difficulty yang sering sebenarnya nggak apa sih kalau kita nyebutinnya difficulty ya di sini, makanya di buku Ayala, karena instrumen itu nggak hanya ukur akademik saja kan, tidak hanya mengukur akademik performance. Mungkin kalau mengukur akademik performance, location item itu pas lah kalau kita bilang difficulty. Tapi pada saat kita mengukur sikap, misalnya ya, mengukur pendapat gitu kan, itu kan seringkali instrumennya sifatnya Likert itu ya, yang mulai sangat tidak setuju. Nah, katanya sih kurang pas kalau kita menyebutnya sebagai difficulty parameter itu sebagai, tapi ya location item ya, location item aja gitu kan secara umum gitu ya. Ya tapi ada juga sih buku yang menyebutnya ya difficulty juga sama. Difficulty artinya kesulitan ya untuk mengendorse gitu ya, menyatakan setuju pada suatu item tertentu. Nah,
Di situ di RSM ya tadi karena dia dikembangkannya dari RAS, berarti kan parameter diskriminasinya sama semua item ya, nilainya 1. Kemudian untuk thresholdnya itu sama ya, threshold 1 di item nomor 1. Kalau thresholdnya ada 3 ya, threshold 1, 2, 3 untuk semua item itu sama semua besar. Tetapi location itemnya itu tetap berbeda-beda gitu ya. Untuk item 1 location itemnya di mana, location item 2 di mana, terus item 3 di mana, location itu berbeda-beda ya. Nah, location item itu sendiri yang tadi itu merupakan kombinasi antara masing-masing item itu kan punya punya location sendiri kan sebenarnya, tetapi dengan adanya threshold itu ya menjadi ya apa tadi ya menimbulkan selisih jaraknya itu ya kan, kita kan melihat apa selisih jarak antara lokasi orang dengan lokasi item gitu kan ya. Jadi peluang seseorang untuk merespon suatu kategori tertentu ya pada item tertentu gitu ya, itu sangat dipengaruhi oleh lokasi orang tersebut ada di mana ya, tetanya itu ya, berarti dipengaruhi oleh teta dan jarak atau selisih lah sebenarnya, jarak antara si lokasi orang dengan lokasi item itu seberapa besar gitu ya. Kalau misalkan semakin besar jarak antara lokasi orang dengan lokasi item, maka peluang untuk merespon, misalnya peluang merespon menjawab benar itu akan makin besar, ataukah untuk peluang untuk menjawab salah gitu ya, menjawab kategori yang lainnya ya lah, maksud saya itu nanti mungkin akan semakin kecil ya, itu sangat dipengaruhi lah. Makanya di formula itu ada bagian pangkatnya itu ya, ada yang theta, min gitu kan. Oke, kemudian ada ini yang namanya generalized partial credit model ya. Sudah terlihat ya. Generalized partial credit model ini sebenarnya ya apa di sini termasuk kelompok non-rush ya, kelompok non-rush model. Kenapa termasuk kelompok non-rush model? Karena di sini untuk diskriminasinya itu bisa berbeda-beda ya, tidak antar item tuh tidak harus sama. Nah, ini diindikasikan oleh di sini nih ada komponen alpha J ya, komponen alpha J di sini ada indeksnya kan J ya, berarti tiap item ini berbeda-beda nilai ya, nilai discriminationnya ya di sini ya. Nah, ini perluasan dari partial credit model dari PCM. Kemudian ya ini juga sebenarnya perluasan dari model dikotomus yang 2PL ya. Ya. Kalau misalnya ini banyaknya kategorinya kan lebih dari 2 ya, GPC ini general partial ini. Apabila banyaknya banyaknya kategori itu hanya 2 ya, berarti dia ke bentuk khususnya yaitu ke model dikotomus yang 2PL. Ya, ini perluasan dari perluasan juga dari model dikotomus 2PL ya, si GPCM ini sebetulnya. Nah, kemudian ada juga di sini model yang di persamaan 8.2 ini perluasan dari RSM ya, Generalized Rating Scale Model ya. Seperti halnya di bab sebelumnya, rating scale model itu kan bentuk khusus kan dari PCM ya, dimana rating scale model itu diperoleh dari apa tuh mendekomposisi gitu kan, mendekomposisi location item ya, di sini transisi ya, saya waktu itu bilang transisi ya, transisi lokasi dari transisi itu didekomposisi menjadi lokasi item dan juga ada parameter thresholdnya ya. Jadi ini di sini nih sebetulnya nih ada delta J plus tau H ya, ini sebagai ya, kalau dijadikan satu term itu misalkan kita namakan ini sebagai delta JK ya.
delta JK ini sebenarnya delta J min tau, sebenarnya ini tau plus ya, harusnya ya tau K ya. Kalau ini kita buka gitu kan, ini jadi min, sorry, iya betul ya. Karena ini kan delta J min tau K gitu ya, ini kita buka di sini ya plus ya. Jadi ini sebenarnya theta min dalam kurung delta JK gitu ya. Delta JK ini sendiri ini kalau dibuka sehingga menjadi min delta J plus tau H gitu ya. Nah ini formula yang 8.2 ini yang juga disebut dengan ini ya, generalized rating scale model. Ini perluasan dari RSM ya, generalized rating scale model. Dan ini kita lihat M itu kategorinya tidak ada subscript J kan, artinya kan banyaknya respon kategorinya tuh sama gitu ya di setiap item ya. Tapi kalau misalnya dia berbeda-beda di sininya apa MJ ya. Oke, ini modelnya. Nah, kemudian juga sama ya, baik itu di GPCM itu juga ada yang namanya ORF ya, Option Response Function. Nah, kalau kita lihat di sini ada figur 81, 82 dan 83. Ya, ini ORF. Sekali lagi di ORF itu paling tidak ada satu fungsi yang non decreasing, yang satu yang non increasing, dan satu lagi fungsi yang memiliki minimal ada terdapat satu yang fungsi yang memiliki satu modus ya. Ini kan, itu satu modusnya. Figur 1, figur 2, dan figur 83 di sini untuk katakanlah untuk kategori skornya ada 3 ini ya, ada 0, 1, 2 ya. Ini masuk yang partial credit model itu ya, 0, 1, 2 gitu kan. Nah, tetapi dilihat di sini untuk yang figur 8.1 ini alfanya berbeda-beda ya. Figur 81, 82 sama 83 itu alfanya beda-beda. Kan tadi kita tahu bahwa GPCM, Generalized Partial Credit Model, itu memungkinkan untuk yang diskriminasinya berbeda-beda ya. Analog dengan model 2PS. Jadi ini yang pertama, ini alfa yang paling kecil ya, 0,5 ya di figur 81. Yang figur 82 alfanya lebih besar 1, dan yang figur 83 ini alfanya 2 ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini untuk location dari parameter transitionnya gitu ya, ini di min 1 dan plus 1 ya. Dimana ini ya min 1 ya, kita lihat kepotongan ya antara kategori skor yang ini yang kategori skor 0, kemudian yang ada ini bulat-bulatannya ini kategori skor 1, yang ini kategori skor 2 ya, yang bold ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa ketika ini kan tadi item discrimination-nya semakin meningkat ya, dari mulai figur titik 1 sampai figur 8.3. Nah, kalau Anda lihat untuk ORF yang 0 ya, yang kategori skornya 0 maupun yang full credit gitu ya, dengan semakin meningkatnya discrimination ya, ini semakin grafiknya itu semakin steeper, semakin curam ya. Kalau Anda lihat kategori skor 0 mana ini kan ini, begitu yang di sini yang alfanya lebih besar lagi 1, ini kan kategori skor 0 ya, dia agak membelok gitu kan. Terus untuk yang kategori alfanya 2 ya, kategori skor 0 ini lebih curam lagi ya. Sama yang ini juga yang bold, yang kategori skor 2 ya, dimulai dari yang di sini agak flat ya, begitu alfanya makin besar yang kategori skor ini 2 ya agak membelok, dan yang di sini lebih curam lagi. Nah, jadi semakin besar ketika item discrimination-nya makin meningkat, maka ORF untuk yang skor yang 0 maupun yang full itu makin curam ya. Nah, ini katanya semakin seperti halnya pada model yang partial credit. Ini tadi yang saya sudah katakan bahwa ORF untuk selembaran item itu selalu akan terdiri dari
satu fungsi yang non decreasing, kemudian ada satu yang non increasing, dan juga ada satu atau fungsi yang unimodal ya untuk setiap tambahan respon kategori ya. Karena ini ada 3 kategori ya, berarti ininya yang unimodalnya cuma satu. Kalau misalnya kategori skornya ada lagi satu lagi kategori skor 3 misalnya, berarti yang unimodalnya ada lagi tambahan satu lagi gitu ya, unimodal. Jadi setiap ada tambahan kategori ya gambar yang ini yang ada unimodalnya akan bertambah. Nah, untuk figur 83 dan 84 katanya ya, di sini kita lihat ini alfanya sama ya. Alfanya sama, tetapi ya parameter transitionnya ya di yang figur 8.4 lebih lebih jauh ya, lebih besar ya daripada yang 8.5. Kita lihat ini parameter transitionnya min 1,5 dengan 1,5 ya. Di sini 1 dan min 1 ya. Jadi ada dilihat di 1 dan min 1. Yang ini di min 1,5 ya. Location apa transition locationnya, lokasi dari transitionnya ini min 1,5 dan di sini 1,5 ya. Tapi angkanya sama, lihat nih angkanya sama. Angkanya sama-sama 2 ya, diskriminasinya sama-sama 2, hanya transisi locationnya, lokasi dari transisinya yang berbeda. Nah, gimana kalau kita lihat di sini penjelasannya? Jadi berbeda katanya, lihat dari kedua figur tersebut ya. Jadi dari figur 8.3 dan 8.4, sorry 8.3 dan 8.4 ya, jadi sama saya 84 dan 85 ya, maaf 83 sama 84 dulu kita lihat, ini angkanya sama 2 ya, nah, di sini kemudian ini angkanya berbeda. Nah, tetapi lihat ininya ya, maksudnya nanti lihat perbedaannya. Ini yang 1 min 1 sampai 1, dan di sini min 1,5 sampai 1,5. Nah, kalau kita lihat di figur 83, 84, alfanya sama ya. Tetapi transisi parameternya lebih jauh ya di 8.4 daripada di 8.3. Ya. 8.4 tadi dari berapa sampai berapa? 8.4 dari min 1,5 sampai 1,5. Di sini min 1 sampai 1 ya. Lebih lebar ya. Kalau Anda lihat di sini yang di video 8.4 further ya, further apart. Lebih lebar lah ya. Jadi di 8.4 transition parameternya itu lebih lebar lah, further apart. Nah, contrasting these two figures, ya, kita lihat bahwa ketika parameter transisinya itu makin meningkat, increasing order, and become further, ya, artinya juga semakin lebar, makin jauh. Nah, peluang untuk memperoleh kategori skor 1 itu akan meningkat ya, dibandingkan dengan transisi parameter yang lebih sempit gitu. Paham dan maksudnya figur 8.4 dan 8.3 yang Anda lihat tadi transisi parameternya, parameter transisinya yang delta-deltanya itu gitu kan, yang di 8.4 kan tadi lebih lebar ya, dari min 1,5 sampai 1,5, tetapi yang di 8.3 itu dari min 1 sampai 1 ya, lebih close, lebih dekat lah jaraknya. Itu dispersion. Nah, itu terkait ke dispersion yang tadi saya bilang ada apa penyebarannya ya. Nah, untuk yang 8.3 itu lebih sempit ya. Nah, 8.4 lebih further ya. Nah, Anda lihat ketika transisi parameternya itu makin meningkat ya, makin further gitu ya, maka peluang untuk memperoleh skor 1 itu akan meningkat ya. Coba ya, peluang 8.3 sama 8.4 ya, ini ya. Misalkan peluang untuk memperoleh kategori skor 1. Atau kalau di sini kan sebenarnya mana sih kategori skor 1? Yang ini ya. Kalau untuk di
petanya ini di sini ya. Ada kalau yang ini untuk yang petanya 0, peluang untuk memperoleh kategori kelas 1 kan memang lebih tinggi ya, sekitar hampir 0,9. Lihat nih, untuk theta seseorang dengan kemampuannya tetanya misalnya 0 di sini ya, peluang untuk memperoleh skor 1 dia di sini kan hampir 0,7, hampir 0,8 ya. Nah, begitu di yang 8.4 ini lebih tinggi lagi ya, hampir 0,9 ya. Nah, karena di sini tadi deltanya ini, transisi parameternya ini lebih lebar ya, lebih tajam. Itu enggak bisa diikuti nggak di sini ya. Jadi ketika ini kita lihat peluang ya, when transition parameter are increasing over and become further ya, begini, maka peluang untuk memperoleh kategori skor 1 itu akan meningkat ya, dibandingkan ketika deltanya itu closer ya. Ini kan compare with delta JH ini yang ini tadi dimaksud ya, oleh transition parameternya. Nah, kemudian katanya di sini untuk memahami efek item discrimination pada ORF. Nah, tadi kan kita lihat yang kategori skor yang 1 ya, yang artinya parsial kan, parsial kredit. Nah, sekarang gimana untuk melihat yang full kredit sama yang non dibilang untuk melihat ORF for the non zero atau non full kredit ya, untuk melihat kategori yang non full kredit, yang tidak full ya, kredit yang tidak full. Bentar, ini kita perlu menghadirkan ya, apakah transisi locationnya itu semakin meningkat, dan juga kita perlu melihat jaraknya, jarak antara parameter ini transisi locationnya ini ya. Nah, figur 85 sama 83 kita lihat alfanya sama, 85 sama 83. Ini alfanya 2, yang 85 juga alfanya 2 ya. Ini sama ya. Nah, tetapi sekarang apa yang bedakannya? 83 ini 1 sampai 1, yang ini 1 dan min 1. Nah, ini juga sama-sama ya, tapi ini terbalik ya. Yang di sini ya, min 1 dan 1, delta 32, ini 52. Nah, lihat. Jadi di sini descending, yang di sini ascending ya, lihat ya. Artinya urutan ya, ascending dari kecil ke besar ya, menaik ya. Nah, kan Anda tahu contoh kasusnya kan, kalau yang ascending misalnya stepnya penjumlahan dulu, kemudian pembagian gitu ya, yang misalnya 6 tambah 3 kemudian dibagi gitu kan, itu kan ada urutan kesulitan itu dari mulai yang terendah sampai yang tersulit ya. Di sini ascending, tapi untuk yang 8.5 dia descending ya. Jadi untuk yang delta ini item nomor 5, perhatikan ya, ini maksudnya delta 52 ini parameter yang location, transisi location di item nomor 5, tapi ini untuk skor yang ini yang batas yang kedua. Ini yang ada delta 53, ini berarti untuk yang threshold yang ketiga gitu ya. Jadi pembatas yang ketiga. Nah, ini semakin turun gitu kan. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Figur 85 dan 83 ini itemnya discrimination-nya sama, tetapi parameter transisinya itu terbalik ya. Nah, untuk figur 8.5 delta 52 itu lebih besar daripada delta 53 ya, tadi kan ya, positif 1 gitu kan, negatif 1. Tapi di figur 83 itu delta 32 lebih kecil daripada delta 33. Nah, ascending ya. Nah, ketika lokasi dari transisi itu sequence ya, semakin menaik gitu ya, maka
ketika alfanya itu meningkat, ya, ORF untuk yang non-zero atau non-full credit, ya berarti yang parsial lah ya, yang artinya yang parsial kredit itu berarti yang jawabannya itu nggak benar-benar yang full semua gitu, yang sempurna, itu akan semakin semakin memuncak ya, semakin peak. Jadi kita lihat kalau misalnya tadi transisi parameternya itu ascending gitu ya, sequential gitu ya. Kemudian alfanya itu makin meningkat, maka ORF untuk yang skornya 1, yang parsial kredit itu akan semakin peak. Nah, itu kalau kita lihat figur 81 dan 8.3. Ini 81 sama 8.3 ya. Kan alfanya meningkat nih, 81 sama 8.3 ya, dari 0,5 sampai yang 8.3-nya ini 2. Tapi kalau dilihat ininya kan sama ya. Ini 1 sama 1, yang ini juga ini 1 sama 1. Berarti kan ascending nih ya. Jadi kalau misalnya alfanya ini meningkat, kemudian transisi locationnya ascending, maka untuk yang kategori skor yang parsial untuk yang parsial kredit artinya nggak yang full itu akan semakin peak ya, dia bilang semakin memuncak. Ini kan dia datar, di sini semakin memuncak gitu ya, peak. Itu ya penjelasan gambarnya itu di sini. Nah kemudian di sini kalau misalnya katanya transisi locationnya itu terbalik ya, ini descending ya, dimana delta 52-nya itu 1, kemudian delta 53 minus 1 gitu ya, seperti di figur 8.5. Nah maka peluang untuk memperoleh kategori skor yang 1 artinya ini parsial kredit ya, enggak yang full gitu ya, tidak yang tadi yang kategori yang full. Ini substansially kata dia kurang dari ya, daripada yang kita untuk memperoleh skor yang kosong, yang zero maupun yang full gitu ya. Kita lihat lagi tadi apa kalimatnya. Nah, ini ya, apabila lokasi dari transitionnya itu ya terbalik ya, descending ya, when there is a reversal in the transition location ya, maka peluang untuk memperoleh kategori skor 1 ini akan lebih kecil daripada peluang untuk memperoleh kategori yang 0 ataupun 2 ya, less than obtaining a score of either 0 or 2 ya. Jadi kalau ada tadi location transitionnya itu terbalik gitu ya, descending, maka itu peluang untuk memperoleh kategori yang parsial, artinya memperoleh kategori skor 1 itu akan lebih kecil daripada peluang untuk memperoleh skor 0 ataupun 2. Nah pola ini ya, this is the same pattern observed. Ini pola ini sama ya, this is the same pattern observed, pola yang sama ya. Ini kita amati di model PCM ya, kalau Anda lihat nanti balik lagi ke figur 7.3 di pada saat pembahasan model PCM di saat transition locationnya reverse ya, kebalik gitu ya. Jadi bisa jadi step yang pertama itu lebih sulit daripada step yang kedua gitu ya. Nah itu maka peluangnya di sini peluang untuk menjawab benar atau peluang untuk memperoleh parsial kredit tadi ya, ini akan lebih kecil daripada peluang untuk memperoleh skor 0 ataupun yang full ya. Nah in effect katanya ya, akibatnya item yang ditampilkan di figur 8.5 is almost functioning as a binary item with an item location of 0. Coba delta 5.2 ditambah delta 5.3 ya, ini titik tengahnya ya di 0 ya.
Kalau Anda lihat di sini, ini segini ya. Ini untuk memperoleh kategori skor 1, di sini nih, jauh lebih kecil. Misalkan kita punya theta sama dengan 0 aja ya di sini. Peluang untuk memperoleh skor 0 dengan skor 2 gitu kan, kita jauh lebih tinggi dibandingkan untuk memperoleh partial kredit. Ini di sini. Peluang untuk memperoleh skor 2-nya di sini kan. Nah, skor 1 juga sini, tapi skor 0 sama 2, yang 1 di sini. Ini sekitar 0,8, nggak nyampe 0,1. Gitu ya. Consistent with this interpretation is the observation that ORF for the response category of 1 is not very effective at attracting respondent. Observation bahwa ORF untuk kategori 1 ini tidak sangat efektif ya untuk menarik responden. Jadi sebenarnya ini kalau pada kasus yang misalkan ada 3 option yang sangat, kalau bukan yang ngomong akademik ya, sangat tidak setuju, misalnya hanya ada 3 option, itu orang tuh lebih cenderung, lebih memungkinkannya peluang lebih tingginya itu untuk memilih yang option yang ya kalau dalam hal ini berarti salah semua atau benar semua gitu ya, cenderung ke sana. Kemungkinan terbesarnya itu ya responden itu akan memperoleh skor 0 atau 2 itu yang lebih tinggi dibandingkan si responden itu kemungkinan untuk memperoleh skor 1. Nah, terus alpha itu ya, kita tahu bahwa alpha itu kan discrimination item ya, yaitu menggambarkan seberapa bagus ya, seberapa baikkah suatu item itu bisa membedakan nilai-nilai lokasi orang ya. Jadi seberapa bagus ya item itu bisa membedakan orang yang tetanya sekian dengan tetanya sekian, secara kasarnya sih seberapa besar, seberapa bagus item itu bisa membedakan orang yang kemampuannya rendah dengan kemampuannya tinggi gitu ya, bisa membedakan ini orang ini lokasinya di minus 1,2 loh, orang itu lokasinya minus 1,3, yang orang ini lokasinya di 0,7. Nah, seberapa baik sih suatu item itu bisa mendiskriminate, membedakan tadi nilai-nilai nilai-nilai theta tadi ya. Jadi di sini tadi how well the item discriminates among different values, not how well each response category discriminates. Bukan berarti alpha itu mendiskriminate, membedakan kategori antara respon yang satu dengan yang lain. Nah, kita lihat untuk figur 85 dan 86 katanya ya. Di 85 ini dengan 86 itu alfanya sama katanya ya. Kemudian deltanya ini dari 1 sampai min 1, ini dari 1,5 sampai min 1,5. Ini sama-sama terbalik ya, sama-sama reverse, tapi yang ini lebih jauh kan. Ini ya, 1,5 gitu. Ya. Menunjukkan bahwa ketika transition parameternya become further apart, ORF for kategori 1 itu semakin menurun ya, ketika alfanya itu tetap. Jadi lihat figur 85 dan 86. Ini 85 alfanya sama 2, 86 juga alfanya sama 2. Dan transition locationnya sama-sama terbalik ya, descending ya, dari mulai yang sulit dulu terus yang berikutnya lebih mudah ya 1,5. Tapi di sini lebih farther ya, lebih lebar dibanding yang ini. Ini kan 1 sama min 1, dari min 1 sampai ke 1, yang tadi 1,5 ke min 1,5. Nah itu kalau Anda lihat untuk kategori ORF untuk kategori satunya ya, kurang ya. Nah kan makin kecil ya, makin datar
Yang ini kan agak tinggi dikit ya. Ini yang kategori 1. Itu ya. Jadi sekarang kita lihat bagaimana kaitannya GPCM ini dengan model-model yang lain. Ya. Jadi dia bilang kalau misalnya kategorinya itu ternyata cuma ada 2, maka si GPCM itu sebenarnya akan prediksi menjadi model 2PL ya. Jadi GPCM ini di saat kategorinya cuma ada 2 ya. Kalau tadi kan 3 tuh kategorinya, ada 3, ada 0, 1, 2. Misalkan kategorinya itu cuma 0 sama 1 doang gitu, atau misalnya 1 sama 2 aja, saya mau kasih nilai cuma 1 sama 2 gitu ya, atau misalnya ya kalau salah semua 0, kalau benar semua saya kasih nilai 2, 0 dan 2 gitu. Intinya ada 2 kategori saja, maka si GPCM ini ya akan prediksi menjadi model 2PL. Karena apa? Karena hafalannya tadi bisa berbeda-beda kan. Nah juga di sini dibilang moreover, as is the case with the PC model, GPC ini nanti sebenarnya akan merupakan kasus khusus dari nominal respon model ya, nanti yang kita pelajari di bab 9 ya. Di bab 9 itu tadi saya makanya nanya kira-kira gimana ilustrasinya untuk yang nominal respon model gitu ya. Nah si GPCM ini sebenarnya nanti merupakan special case dari model nominal ya, nominal respon model. Oke, sampai sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Dari pahami ya? Insya Allah bisa, Bu. Saya, oke. Sampai ini dulu. Satu lagi, model yang non-rush. Ada graded respon model. Graded respon model ini gimana? Coba. Untuk apa graded respon model ini? Untuk menentukan peluang yang gimana? Nah, lihat ya. Ini formulanya ya. Sebelumnya mungkin kita lihat dulu di sini. Tadi kita bicara partial credit model dan generalized partial credit model. Jadi di sini model-model ini tuh beratnya di sini katakan merupakan apa ya? Suatu pendekatan ya untuk mengkarakteristik ya scoring yang tadi berjenjang ya, berurut, graded scoring of an item ya, untuk mengkarakteristik dari scoring, graded scoring atau penskoran ya. Nah, kemudian prinsipnya sebenarnya waktu di partial credit gitu ya, kita udah bahas juga bahwa bisa pada saat kita menganalisis item respon yang politomus ya, kita bisa mendekomposisi menjadi sepasang-sepasang gitu ya, sepasang-sepasang kategori gitu. Misalkan 0, 1, 2 gitu kan, kita kan punya 3 kategori tuh ya, punya 3 politomus tuh. Nah kita bisa memperlakukannya ya dengan item-item itu kita pasangkan, yang adjacent, yang berurutan itu kita pasangkan, yang skor 0 sama 1, kemudian 1 sama 2. Nah dengan memasang-masangkan gitu, berarti kan masing-masing pasangan itu punya 2 kategori. Nah setelah itu pada setiap pasangan itu terapkanlah prinsip yang diterapkan pada item dikotomus gitu ya. Jadi ada kategori yang dianggap sebagai sukses gitu ya, kejadian sukses, ada yang dianggap sebagai gagal. Nah, sehingga makanya di sini untuk partial kredit gitu ya dan
Generalized partial credit model ini sebenarnya merupakan serangkaian, suatu pendekatan, serangkaian dari model-model dikotomus, gitu ya. Makanya di sini disebut it is one of a series of dichotomous model that govern the probability of responding in one category versus the next adjacent category. Ya. Nah, di sini model yang mendasari dari PCM dan GPCM itu adalah model RAS dan 2PL, ya. Mana PCM ini kan karena tadi alfanya sama semua item, hanya itu model RAS gitu kan. Nah, begitu GPCM, ya, dia kan alfanya berbeda-beda tuh, yaitu landasnya dari model 2PL gitu ya. Tapi prinsipnya sama sebetulnya. Di PCM dan GPCM ini pada prinsipnya adalah dia memasang-masangkan itu tadi, item-item itu, respon-respon item itu di decompose gitu ya, pasang-pasang. Nah, kemudian terapkan prinsip-prinsip yang diterapkan pada dikotomus pada masing-masing pasangan tadi. Nah, ini sebagai contoh ya, dia memberikan ilustrasi untuk item yang kayak gini nih ya, 6/3 plus 2, kemudian ini akan diberi skornya 0, 1, 2 kalau misalnya ini salah semua, benar 1 dan benar. Nah, sekarang kita akan fokus katanya pada peluang untuk memperoleh kategori skor 0 versus kategori skor 1 ya. Nah, kita pasang tuh ya 0 dan 1, atau peluang memperoleh skor 1 versus skor 2 ya. Pasang 0, 1 dan 1, 2 ya. In this patient, we have a series of dichotomous choices ya. Nah, however, this is not the only approach one could use ya. Namun pendekatan bukan hanya pendekatan itu bukanlah satu-satunya pendekatan yang bisa kita terapkan dalam item respon politomus. Itu salah satu pendekatan aja. Nah, alternatifnya ya kita bisa menggunakan ya, pendekatan ini yang graded respon model ya, yang dikemukakan oleh si Samejima ini. Berbeda ini si Samejima ini pendekatannya berbeda, tidak menggunakan prinsip yang kayak tadi yang memasang-masangkan kategori respon tadi gitu ya. Ini sedikit
Oke, untuk yang credit respon model ini kita lanjutkan di depan saja ya, karena ini sudah jam 12.11. Pada prinsipnya untuk menganalisis item respon yang politomus itu tadi pendekatannya bisa mendekomposisi gitu ya amatan-amatan itu menjadi pasang-pasang gitu ya dengan amatan yang berdekatan tadi, kemudian pada masing-masing pasangan itu kita terapkan metode yang atau pendekatan yang seperti yang di dikotomus gitu ya. Sehingga nanti kita memiliki serangkaian prosedur dikotomus lah ya. Nah, alternatif lainnya, nah jadi bukan menggunakan yang tadi pasangan-pasangan tadi. Jadi di sini si Samejima ini pendekatannya itu mengatakan bahwa di sini tuh ada suatu batas atas lah, batas di atas gitu, ada suatu batas yang lebih tinggi ya, yang nilainya di atas dari di mana seseorang itu diharapkan akan memperoleh kategori skor tertentu ya, dibandingkan dengan skor kategori di bawahnya ya. Jadi ini nanti gimana ya, misalkan berapa peluang yang gampang sih ya. Kita lihat ya. Nah, misalkan ini ada 3 kategori skor untuk yang soal ini tadi ya. Nah, di sini kita bisa fokus pada peluang memperoleh kategori 1 atau yang lebih tinggi ya, versus kategori yang lebih rendahnya ya. Kan tadi untuk soal ini ya, untuk item ini kan tadi kategori skornya bisa kemungkinannya 0, 1, 2 ya. Nah, konsennya dalam di sini kita ingin menentukan berapa sih peluang memperoleh skor 1 atau lebih tinggi dari 1 ya, minimal 1 lah. Tapi kalau minimal 1 kan bisa 1 atau 2 kan, dibandingkan orang itu akan memperoleh skor 0 gitu. Berarti kan skor yang lebih kecil dari 0. Atau misalnya pertanyaannya ini adalah berapa sih peluang memperoleh skor 2 dibandingkan skor yang di bawahnya, dibandingkan skor 0 atau 1 gitu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini gitu ya, ini yang bisa kita jawab gitu ya dengan menggunakan model credit respon model. Berbeda dengan yang tadi yang PCM itu biasanya berapa sih peluang memperoleh skor 0 jika seseorang ini memiliki petanya sekian ya, kemudian itemnya itu memiliki karakteristiknya misalnya ya deltanya sekian-sekian ya. Jadi merupakan suatu titik gitu ya, berapa peluang memperoleh skor 1, berapa peluang memperoleh skor 2 gitu kan. Nah, kalau ini adalah untuk menjawab biasanya berapa peluang orang itu akan menjawab skor 1 atau lebih dari 1 dibandingkan dia akan memperoleh skor 0, atau berapa peluang orang itu akan memperoleh skor 2 dibandingkan orang itu memperoleh skor 1 atau 0 gitu ya. Ya, artinya ada suatu kumulatif ya, perbandingan kumulatif. Di sini in effect the polytomus. Ya, skor polytomus ini gitu ya, jadi diubah ya, atau ya diubah gitu, dibuat menjadi serangkaian perbandingan yang kumulatif gitu ya. Ini jadi seriesnya itu perbandingan kumulatif, berbeda dengan yang tadi yang prinsip PCM itu a series of dichotomous ya, kayak perbandingan serangkaian yang dikotomus. Kalau ini serangkaian perbandingan yang sifatnya kumulatif. Kayak tadi misalnya below a particular category versus at and above this category gitu ya. Nah, we can then trace each of these cumulative probabilities with a dichotomous model. Nanti kemudian juga di sini masing-masing dari peluang kumulatifnya ini sebenarnya ya bisa diinikan juga dengan model dikotomus kata dia ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan misalnya 0112 ya, pasangan 01 dengan pasangan 12. Kalau misalnya yang di pasangan 01 peluang proyek kategori 1 itu dikatakan sukses dibanding kalau yang kategori 0 gitu ya.
tidak ada unsur kumulatifnya di situ, tapi tetap jadi 2 kategori juga kan, sukses dan tidak sukses. Dan pada pasangan yang skor yang 1-2, yang 2 itu disebut yang sukses, yang 1 itu yang disebut yang gagal. Nah ini juga sebenarnya gitu, walaupun ini ada ini kumulatif ya, peluang memperoleh skor 1 atau lebih versus yang skor 0. Nah di sini we can then trace each of these cumulative probabilities with a dichotomous model. Ya. Nanti kita lihat lah ya minggu depan ya untuk yang graded response model ini. Oke, ada yang tanyakan nggak sampai sini? Itu ada istilah untuk yang graded response model. Ada ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nanti kita melanjutkan untuk yang metode penelitian, dilanjutkan untuk presentasi skripnya ya, setengah 2 insya Allah. Baik, Ibu. Ya, kenapa? Siapa ini? Enggak, Bu. Saya bilang baik, Bu. Oh gitu, Afi. Oke. Terima kasih ya, Afi ya. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Oke, saya izin lift ya. Ya, Ibu.